Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Heboh, Hotman Paris temukan kejanggalan, muncul dugaan aliran dana untuk menutupi kasus ijazah Jokowi. KPK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada Kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya Kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati, ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuatnya? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan, ya, mohon maaf, kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu, ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau kita ingin mengukur materialis itu sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin? Nah, dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Betul ya? Soekarno mana ada rumahnya setelah dia tidak menjabat jadi presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya, kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwa kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur, jika ijazah itu asli, sah, dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Mengapa bertahun-tahun berlalu tanpa satupun pembuktian
Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat kita bedah fakta, kupas isu politik paling hangat, dan dengarkan langsung apa kata suara rakyat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebelum kita bedah lebih jauh, polemik panas yang sedang jadi perbincangan publik hari ini, buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pastikan suara dan aspirasi kalian ikut mewarnai ruang diskusi kita di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas satu topik yang tidak pernah surut dari perhatian publik. Dinamika persidangan, dugaan ijazah palsu, respon politik tingkat tinggi, serta refleksi kritis atas penegakan hukum di negeri ini. Jangan beranjak dulu, mari kita ulas secara tuntas dan tajam. Sobat politik, jagat media dan panggung hukum kita kembali dihangatkan oleh jalannya persidangan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo di Pengadilan Negeri. Dalam beberapa sesi persidangan terakhir, publik disuguhkan oleh berbagai keterangan saksi ahli maupun saksi fakta, mulai dari perdebatan teknis mengenai prosedur akademik, seperti keberadaan tanda tangan dosen pembimbing skripsi yang menjadi syarat mutlak kelulusan sarjana, hingga perbedaan fisik, serta tekstur dokumen yang ditunjukkan di muka persidangan. Pihak penggugat menegaskan bahwa gugatan ini diajukan demi keterbukaan informasi dan kepastian hukum. Bagi mereka, dokumen serta bukti kepemilikan ijazah seorang pejabat publik bukanlah sekedar masalah pribadi, melainkan persoalan legitimasi dan ketaatan terhadap aturan bernegara. Namun, di sisi lain, pihak tergugat serta tim hukumnya tetap meyakini bahwa keabsahan dokumen tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat tensi di ruang sidang maupun di tengah masyarakat semakin meninggi. Namun, sobat politik, hal yang tidak kalah menarik perhatian publik adalah bagaimana isu ini berkembang menjadi bola panas di kancah politik nasional. Sebelumnya, sempat muncul narasi yang melemparkan spekulasi bahwa ada tokoh besar atau kelompok politik tertentu yang sering dikaitkan dengan istilah partai berbaju biru. Di balik pengiringan isu ini, banyak pihak yang menduga bahwa narasi ini sengaja dibangun untuk merespon dinamika pemakzulan atau tekanan politik. Namun, bagaimana respon dari figur senior seperti Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Alih-alih terpancing dalam kegaduhan atau ikut berbalas retorika receh, Pak SBY justru tampil sangat tenang dan tidak ambil pusing. Beliau justru melontarkan pesan sejarah yang sangat mendalam dan filosofis. Pak SBY mengingatkan kita pada sejarah dunia, bagaimana negara-negara kuat di masa lalu bisa runtuh bukan karena diserang musuh dari luar, melainkan karena kepemimpinannya menempatkan diri di atas hukum, di atas konstitusi, dan di atas kesetiaan kepada rakyat. Beliau mengutip pelajaran dari Prancis sebelum revolusi 1789, di mana raja saat itu merasa hukum adalah saya dan negara adalah saya. Ini adalah pesan yang sangat tajam dan menohok, membuat pengingat bagi siapapun yang memegang kekuasaan agar tidak pernah merasa lebih tinggi dari aturan hukum dan konstitusi yang berlaku. Sobat politik, jika kita merenungkan bersama apa yang disampaikan ini,
menjadi sangat relevan dengan keresahan masyarakat saat ini. Publik hari ini tidak hanya menyoroti soal asli atau palsunya sebuah dokumen, tetapi lebih jauh dari itu, apakah hukum di Indonesia sudah benar-benar tegak secara adil tanpa pandang bulu. Kita sering menyaksikan beberapa hukum bisa begitu cepat dan tegas ketika menyasar rakyat biasa atau pihak-pihak di luar lingkaran kekuasaan. Namun, ketika berhadapan dengan pejabat atau elit politik, prosesnya kerap kali terasa rumit, berbelit-belit, bahkan terkesan tebang pilih. Ketimpangan inilah yang membuat publik merasa lelah. Energi bangsa ini seringkali habis untuk memperdebatkan polemik yang seharusnya bisa diselesaikan secara transparan sejak awal, sementara isu-isu krusial seperti ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat justru dikesampingkan. Kami di Aspirasi Politik juga mencermati berbagai respon dari masyarakat dan para netizen di media sosial. Gelombang tanggapan publik sangat luar biasa seragam. Sebagian masyarakat menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan. Mereka berpendapat bahwa pejabat publik harus memberi contoh teladan tertinggi dalam kepatuhan hukum dan transparansi. Sebagian lainnya berharap agar proses hukum ini tidak dijadikan komoditas atau alat politik oleh pihak manapun, melainkan diselesaikan secara murni, jujur, dan berkeadilan melalui pembuktian yang sah di pengadilan. Tak sedikit pula rakyat kecil yang menyuarakan doa agar bangsa ini segera dibebaskan dari kebohongan dan ketidakadilan, serta dipimpin oleh sosok-sosok yang benar-benar jujur dan amanah. Suara-suara ini adalah cerminan dari kerinduan rakyat akan tegaknya keadilan sejati di bumi Nusantara. Sobat politik, pada akhirnya hukum dan sejarah selalu menemukan jalannya sendiri untuk mencatat kebenaran. Kekuasaan bisa berganti, namun kejujuran dan keadilan akan tetap menjadi pondasi utama berdirinya sebuah bangsa yang bermartabat. Sekarang giliran kalian yang bersuara. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua mengenai jalannya persidangan ini dan respon dari para tokoh nasional kita? Apakah menurut kalian penegakan hukum di negara kita sudah memenuhi rasa keadilan rakyat? Tuliskan pandangan, analisis, dan aspirasi terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi yang cerdas, santun, dan mengedukasi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share video ini ke kerabat kalian. Ya, mari kita bacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik di bawah ini. Dari teman kita Jaharudin, hidup Ibu Tifa, sehat selalu, tetap semangat pejuang menuju kebenaran. Teman kita Supriyono memberikan komentar yang jelas ijazah asli, nggak mungkin ruwet-ruwet. Teman kita Andes Sonic memberikan pendapat, pengadilan sesat, hakimnya edan stres, jaksanya tak waras, disogok silitnya rusak negara ini. Teman kita Yong Koyong memberikan pendapatnya, menuju kemenangan sejati rakyat waras. Kita lanjut teman kita Bos Big. Alhamdulillah, terima kasih, hasil keputusan ijazah Jokowi ternyata sah palsu, terima kasih. Teman kita Siang Gian memberikan komentar yang luar biasa.
Manusia dengan penuh kepalsuan mana berani hadir di pengadilan. Teman kita Joko memberikan komentar kalau hukum sekarang lebih baik pakai hukum alam atau hakimnya dari rakyat saja. Komentar dari teman kita Muhammad Yusuf, ayo kita kawal biadabnya hukum. Pendapat dari teman kita Nyoma Budarta, kalau kasus hukum seperti ini sangat memalukan, justru akan membuat keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut, teman kita Antik Nur memberikan komentar jokodoknya ngumpet digorong-gorong. Teman kita Dasmun memberikan komentar salut Pak Urgesno, sehat dan panjang umur. Teman kita Jambur-Jambur memberikan komentar bongkar semuanya, jangan biarkan ada kebohongan yang ditutup-tutupi di negeri ini. Teman kita Aras Suhendi memberikan komentar, alhamdulillah hutang negara lunas, semua rakyat tidak akan ke bawah dosa ya. Teman kita Dani memberikan komentar, mantap, lanjutkan. Komentar dari teman kita Kasnawil Mandi memberikan komentar yang luar biasa bagi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, sadar diri minta maaf di seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kita lanjut, teman kita Enwaru memberikan komentar, semangat terus Bapak Ibu pembela kebenaran agar Indonesia damai tentram. Pendapat dari teman kita Sitik Farhuma memberikan komentar, maju terus Bu Tifa, jangan takut dan gentar dalam menghadapi sidang di pengadilan Jaktim. Teman kita Muhammad Diri memberikan komentar, patut diwaspadai, jangan sampai proses sidangnya diduga formalitas saja. Teman kita Sutarman memberikan komentar, kalau pemerintahan gak berani mengadili dan menghukum rakyat, nanti yang beri hukum rimba. Teman kita Nur Sakina memberikan komentar, lembutnya Joko Widodo bikin resah rakyat Indonesia. Teman kita Saifulawan memberikan komentar, terbukti ijazah Jokowi palsu karena Jokowi tidak pernah hadir setiap ada pengadilan untuk hadir di persidangan. Teman kita Nyoman Budarta memberikan komentar yang luar biasa, kalau hukum tidak ditegakkan dari sekarang, seberapa lama negara kita akan hancur. Teman kita Mbah Wurno memberikan komentar, Pak Ugroseno sebagai Menteri Hukum. Teman kita Umi Handayani memberikan komentar, semoga keputusan hakim benar-benar adil. Hakim wakil Tuhan pintar menilai foto, terima kasih. Teman kita Pak Udin memberikan komentar, hukum semua itu sudah setting di negara kita. Teman kita Sartimurti memberikan komentar, Jokowi tidak pantas pakai kopiah, copot he. Teman kita Titik Hemirtia memberikan komentar, usut tuntas. Teman kita Pak Udin J3 memberikan komentar, hukum Jokowi adili, itu yang udah buat hancur negara ini. Teman kita Mari Wahyuni memberikan komentar, alhamdulillah akhirnya ada keputusan juga. Teman kita Termindate memberikan komentar, mantap. Teman kita Mario Sefendi, Jokowi bukan presiden negarawan,
Jokowi palsu, betapa banyak negara ini diobok-obok sama gerombolan geng Solo. Teman kita Mahmad memberikan komentar alhamdulillah. Teman kita Masadi Jurna memberikan komentar, ya Allah cepatkanlah beres musnahkan kebohongan di negeri ini. Teman kita Ruang Aspirasi memberikan pendapat, segera usus tuntas kejahatan. Teman kita Sirait memberikan komentar, alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau menunjukkan kebenaran. Mudah-mudahan kebohongan segera dituntaskan. Teman kita yang Lom memberikan komentar mantap. Teman kita Siti Mafia memberikan komentar terima kasih orang jujur. Teman kita Puang Yang Dam memberikan komentar, bukan Insinyur Jokowi tapi ini rumah Jokowi. Teman kita Sari Pudina memberikan komentar, sekarang mari kita sama lihat tindakan hukumnya ya. Teman kita Iye Cehok memberikan komentar, jika hukum tidak bisa mengadili, biar rakyat yang turun tangan. Teman kita Azahara Loveli memberikan komentar, halo bos, awalilah hidup dengan kejujuran, insya Allah selamat. Teman kita Jemisten memberikan komentar asli dan sah. Kita lanjut, teman kita Widodo memberikan komentar mantap. Teman kita Abraham Abdi Pasapan memberikan komentar orang asli yai. Teman kita Amir Surationo memberikan komentar, hancur negara ini, hukum direkayasa oleh mereka. Teman kita Hartiawari memberikan komentar, alhamdulillah selesai sudah tentang ijazah. Teman kita Mario Effendi memberikan komentar, Jokowi insinyur abal-abal, ijazah palsu. Jokowi membohongi seluruh rakyat Indonesia dan harus membayarnya. Teman kita Kok Rohim memberikan komentar, semoga Indonesia akan menjadi terang setelah proses pejabat Jokowi. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI.